Wah, halo. Hai, Wah, udah lama nggak ketemu kamu. Nah, halo Kak. Wah, ada Kak Zaki juga katanya halo, halo. hai semuanya. Waduh, Kita sambil nunggu-nunggu nih ya. iya, terlalu Kita sambil ke bawah nunggu-nunggu, banget ya. iya, kamu Kurang tinggi berarti agak aku. Oh, ke dah. bawah. Nah, udah. Wah, sebelumnya terima kasih banyak loh Kak udah mau join dan kita ngobrol-ngobrol nih pada malam hari ini. Iya, Isti. Apa kabar Isti? Baik, aku baik, alhamdulillah. Mungkin ini aku boleh pembukaan sedikit ya, Kak, Hmm, sambil kita oke. menunggu-nunggu teman-teman yang lain. Oke deh. Sebelumnya terima kasih banyak kepada Kak Mona yang sudah bersedia nih berbagi pengalamannya pada malam hari ini. Dan juga mungkin untuk teman-teman yang udah mulai satu dua join gitu, terima kasih banyak. Uh, Pada malam hari ini kita bakalan ngobrol-ngobrol tentang shifting karir dan juga tentang digital marketing. Mungkin kita sambil ngobrol aja nggak apa-apa ya Kak, sambil Iya, nunggu-nunggu yang lain nih. iya. Nah, untuk Kamona gimana nih kabarnya baik gak nih? Alhamdulillah, baik, sehat. Iya, sempat positif corona sih, tapi udah sehat. Oh, ya Heeh. ampun. Udah Wih. recovery. Alhamdulillah. Berarti sekarang Mm-mm. udah sehat kembali nih ya Kak? Udah. Iya, udah sehat, udah bugar banget, udah semangat lagi. Alhamdulillah. Widih, widih. Nah, untuk Kamona sendiri, kesibukannya lagi apa nih? Mungkin boleh diceritain ke Oke. teman-teman. Ya, jadi kesibukan aku akhir-akhir ini itu pertama aku full time job di kitabisa.com sebagai digital marketing spesialis. Nah, itu kerjanya apa aja sih? Kerjaan aku itu sehari-harinya tuh maintain campaign dari kitabisa.com. Jadi di kitabisa.com itu ada banyak banget campaign yang kita running. Contoh-contohnya ya campaign-campaign untuk bantu orang sakit, campaign untuk bencana alam dan lain-lain. Nah, itu masing-masing campaign di running ads gitu ya buat kita dapetin donasi-donasi gitu. Nah, tugas aku sebagai digital marketingnya adalah untuk running ads tersebut gitu supaya campaign tersebut bisa achieve target donasinya. Nah, di situ aku tugasnya sehari-hari. Lalu aku juga ada part time job kebetulan Isti. Jadi aku sebagai teaching assistant di Revoyu untuk Revoyu mini course. Jadi aku jadi teaching assistant setiap sebulan 2 kali ada mini course-nya buat membantu orang-orang yang mau dapetin sertifikat digital marketing yang gratis gitu. Widih, wah ternyata Ya, selain full time ada part time part jobnya time juga job nih. juga. Iya, Widih, keren syukur. banget. Widih, alhamdulillah. Berarti walaupun penuh dengan kesibukan, Kak Mona tetap mau bareng kita nih berbagi nih, menyempatkan waktunya Iya, cerita-cerita nih nanti bakalan kita kulik nih. Nah, oke. mungkin kita mulai lanjut nih ya, Kak. Nah, pas aku lihat-lihat nih, Kak Mona ini backgroundnya itu dari arsitektur nih. Tapi sekarang itu malah di digital marketing. Nah, awal mulanya menggeluti digital marketing itu gimana sih, Kak? Awal mulanya menggeluti digital marketing itu gimana sih, Kak? Oke, jadi cerita dulu ya dari awal kuliah nih. Kita cerita back to Hmm. 2014 Widih. ya. Aku 2014 angkatan 2014. Terus aku kuliah tuh teknik arsitektur. Nah, setelah lulus dari teknik arsitektur, aku memutuskan untuk mencari pekerjaan. Nah, dimulailah aku keterima sebagai salah satu apprenticeship di PT HM Sampurna. Nah, di situ aku bekerja sebagai Open Plus eksekutif. Nah, aku tugasnya adalah seperti employee communication and employee branding. Di situ juga aku kayak dapetin pengalaman baru, kerja di tempat FMCG itu gimana, terus juga suasana corporate itu gimana. Nah, di situ aku banyak banget pengalaman yang aku dapetin. Nah, di situ juga aku ngerasa dari awal setelah lulus itu udah nggak relate sama sekali dengan teknik arsitek. Jadi aku bener-bener pengkhianat intelektual lah kalau bisa dibilang ya. Jadi aku nggak jadi arsitek dan juga nggak ngenerusin profesi aku sebagai arsitek. Kalau mau diterusin bisa sih, tapi aku harus sekolah lagi gitu 2 tahun ambil profesi sebagai arsitek di salah satu kampus negeri gitu ya. Nah, tapi aku memilih untuk tidak menjadi arsitektur. Sebenarnya bisa dibilang kalau aku pengen jadi arsitek itu kalau ditanya ya
aku pasti pengen banget jadi arsitek. Tapi dengan situasi dan kondisi yang sekarang saat itu, aku memilih untuk apa yang bisa aku kerjain gitu. Apapun itu aku kerjain. Nah, akhirnya aku keterima itu, dan setelah itu aku memutuskan untuk shifting karir. Kenapa sih aku memutuskan untuk shifting karir? Pertama itu karena aku melihat demand-nya. Jadi aku mikir ke depannya itu nantinya aku akan menjadi apa. Apalagi tahun 2020 kebetulan Indonesia, bukan kebetulan lagi ya, Indonesia tuh masuk corona gitu ya, COVID tuh datang ke Indonesia dan membuat semua rencana kita, planning kita di tahun 2020 tuh berantakan gitu. Ekspektasi aku jadi nggak sesuai ekspektasi lah dalam tahun 2020 itu, aku akan berkarir seperti ini, selanjutnya tuh akan seperti apa. Tetapi semua itu berubah gitu ya, tidak sesuai dengan rencana gitu. Dan akhirnya aku berpikir apa sih yang harus bisa aku gali gitu, profesi seperti apa yang cocok buat aku ke depannya gitu. Dan dengan background aku yang teknik arsitek ini gitu ya, lalu aku mikir nih, kontemplasi lah ya, merenung gitu, berbulan-bulan aku merenung. Selain merenung juga aku running small business dengan ibu aku. Jadi aku bikin online shop kecil-kecilan tentang frozen food. Di situ aku jual kayak rendang, bakso, frozen food gitu ya. Nah, terus aku menjalani itu beberapa bulan selama 2020, terus aku mikir, kayaknya aku nggak bisa nih kayak gini terus. Aku harus cari pendapatan yang tetap, aku harus bisa support ekonomi keluarga aku gitu. Jadi aku mikir, apa ya kira-kira skill yang bisa aku gali baru. Kalau untuk jadi arsitek kayaknya udah telat banget gitu. Kayaknya udah ke-skip panjang gitu ya, dari tahun 2019 ke 2020 kayak kalau start arsitek lagi kayaknya aku enggak deh, kayaknya cari skill baru dulu deh kayak gitu. Terus aku mikir-mikir, aku bisa apa nih? Oh iya, aku bisa desain, aku bisa aplikasi-aplikasi yang desain grafis gitu, editing video aku juga bisa, editing foto bisa. Apa aku kerja di agency aja gitu ya? Terus aku mikir lagi, kayaknya aku harus mencari sesuatu yang baru deh gitu, kayak yang harus aku gali lagi gitu, skill apa ya. Dan tiba-tiba muncul iklan Revoyu, di Instagramku. Terus aku cari tahu deh tentang Revoyu itu, lecture-nya siapa aja, alumninya siapa aja. Dan akhirnya aku memutuskan, entah kenapa aku langsung kayak fix aku mau jadi digital marketer aja gitu. Dengan kondisi aku yang saat itu lagi small business gitu ya, online business juga. Apa aku jadi digital marketer supaya aku bisa menunjang bisnis yang kecil-kecilan aku ini gitu. Kayaknya menarik gitu ya, kayak menarik banget digital marketing ini. Terus juga sekarang kita lihat di saat pandemi, semua orang harus di rumah gitu. Pesan makan harus online. Terus juga kemana-mana udah bisa online, naik ojek online, mobil online gitu kan. Belanja juga bisa online. Terus juga ongkos kirim dan segala macam, logistik, supply chain, semuanya tuh serba online gitu ya. Oh iya, berarti tech industri itu fleksibel gitu kerjanya. Terus juga demand-nya tinggi banget. Di Jakarta itu startup ada ratusan gitu kan. Berarti kalau aku kerja di tech industri, banyak banget nih demand-nya gitu. Banyak banget kesempatan aku bisa berkarir di situ. Dan akhirnya aku menekuni digital marketing gitu. Jadi aku pelajari apa itu digital marketing, aku ikut course di Revoyu selama 6 bulan kurang lebih. Nah, disitulah aku akhirnya menjadi digital marketing seperti sekarang gitu, Isti. Wah, ternyata panjang juga ya Kak. Jadi Iya, awalnya itu emang setelah lulus itu malah emang benar-benar nggak meneruskan gitu enggak, ya Kak. iya. Bisa Tapi dibilang sih kayaknya hmm, emang nggak pinter sih di arsitek. wah, nah tapi itu saat kapan sih Kak, Mona nih benar-benar kan dari lulus itu nggak, kenapa nggak coba yang benar-benar masih ada sejurusan gitu ini tapi benar-benar langsung berubah gitu. Itu pas di momen apa sih Kak yang merasa kayaknya ini emang bukan jalannya deh gitu. Di momen di saat aku arsitek itu bisa sih aku berkarir Hmm. di situ. Tetapi itu kan untuk pendapatannya tidak menutupi Hmm. dengan kebutuhan keluargaku gitu. Nah, Hmm. di situ aku menyadari bahwa aku butuh sesuatu income yang bisa nge-cover semuanya gitu.
Jadi aku decide to working in digital marketing space gitu. Widih, widih. Wah, ternyata emang harus ada sesuatu yang motivasinya gitu ya, Kak. Motivasinya Iya, apa nih? ya Jika motivasinya kalau bisa ditanya sih memang karena hmm, pandemi ya. Jadi motivasi aku itu hmm, aku ngerasa stuck aja saat itu. Jadi di saat hmm, pandemi itu banyak banget inspirasi yang aku dapetin. Soalnya di tahun 2020 aku benar-benar berkontemplasi. Jadi aku kayak self development, baca-baca buku, terus juga aku nonton-nonton video yang inspirasi, dengerin podcast. Aku carilah hal yang aku hmm, sukain gitu ya. hmm. Jadi selama 2020 yang memotivasi aku adalah diri aku sendiri sebenarnya. Kamu mau jadi apa Widih. sih Mona gitu? Aku ngaca gitu kan. Mona kamu tuh mau jadi apa sih gitu? Cari tahu terus lah pokoknya di otak aku cari tahu terus. Terus akhirnya ya karena itu tadi small business dan aku pengen ngembangin itu dan aku mau belajar digital marketing. Dan ternyata digital marketing itu bukan cuma tentang jualan dan banyak banget Hmm. channel-channel di digital marketing dan ternyata tuh menarik banget, luas banget ternyata digital marketing itu. Jadi aku seneng belajar itu, menikmati itu dan enjoy that gitu. Dan akhirnya aku keterusan dan akhirnya jadi passion gitu. Dan akhirnya Widih, menjadi sumber rezekiku juga gitu. Dan widih, yang widih, memotivasi aku widih. ya tetap pandemi sih. Memang saat-saat pandemi itu saat-saat yang bagus buat kita self development. Widih. Wah, ternyata emang kita juga harus merenung dulu gitu ya, Kak. Kita melihat Iya, nih apa nih gitu. aku Nah, pernah selanjutnya, sih bisa dibilang insecure, insecure kadang iya, waktu tahun gimana kemarin tuh, ya Kak? sama teman-teman yang Hmm, udah settle, udah jadi hmm, apa gitu ya, yang udah settle lah pokoknya. hmm, Insecure itu penting ternyata guys. Jadi kita kayak hmm, kita suka lihat keberhasilan orang. Nah, itulah yang memotivasi kita akhirnya pengen juga berhasil. Kalau dia bisa kenapa kita enggak gitu. Kita hmm. memang nggak bisa seperti dia. Memang jalan ninja setiap orang beda-beda. Jadi kita harus cari jalannya kita sendiri gitu. Widih, Kita harus widih. menemukan Wah, itu. wah, ini nih ya, kuas malam ini nih, jalan ninja kita berbeda-beda, tapi kita harus Iya, cari gitu ya, Kak. iya. Widih. Nah, mungkin selanjutnya ini kalau untuk tantangannya Kak Mona kan berarti kan belajarnya itu dari awal lagi ya Kak. Nah, itu Mm-mm. tuh tantangan yang Kak Mona hadapi untuk mempelajari skill baru ini tuh apa aja sih Kak? Nah, jadi tantangannya tuh ya pasti salah setiap orang itu pasti nggak percaya diri. Karena kita nggak, background kita bukan digital marketing kan. Jadi background aku maksudnya. Aku sama sekali nggak pernah ngerti tentang digital marketing. Tools-toolsnya aku nggak pernah pakai. Terus juga secara teori aku juga nggak tahu apa itu sih. Maksudnya apa sih? Itu KPI apa sih? Itu ROAS dan segala macam. Banyak banget lah istilah-istilah digital marketing yang aku nggak pernah dengar gitu. Dan itu sesuatu yang baru banget di hidup aku dan aku juga benci angka. Nah, aku kan jurusannya arsitek nih. Jadi aku Ih, kalau disuruh gambar, mikir kreatif, kayaknya aku lebih suka gitu ya. Tapi di digital marketing kamu harus memikirkan strategi, kamu harus mencari, membaca report dan dari report itu kamu harus membuat kesimpulan apa sih yang lagi uh, bottleneck-nya apa gitu, hambatannya apa. Nah, dari itu kita harus cari solusinya. Nah, membaca report itu kan melihat angka-angka gitu, melihat matrix-matrix di digital marketing. Dan itu tuh pusing banget waktu itu aku nggak ngerti sama sekali. Kayak aku benci banget gitu performance marketing, kayak aku nggak bisa kayaknya gini menjalani semua gitu. Dan akhirnya aku bilang dong sama mentor aku di Revoyu, aku kayaknya prefer jadi sosial media aja deh, sosial media marketing kayak ngonten, bikin-bikin caption, terus bikin feed Instagram, kayak aku lebih tertarik itu gitu. Nah, dan akhirnya kan uh, bottleneck-nya tadi itu, karena aku nggak percaya diri. Aku nggak yakin kalau aku bisa ngerti performance marketing. Dan ternyata setelah dijalani learning by doing, akhirnya bisa karena biasa gitu. Dan akhirnya aku bisa gitu. Dan sekarang pun aku bukan jadi social media spesialis atau social media marketing, malah aku jadi performance marketing. Malah aku dekat banget dengan angka-angka, report, bikin strategi dan lain-lain gitu ya. Terus yang kedua tantangannya yaitu selain nggak percaya diri, insecure itu sama dengan nggak percaya diri ya. Jadi kita kayak membanding-bandingkan diri kita sama orang yang udah jago. Nah itu tantangannya. Jadi kita kayak, oh udahlah ini kayaknya pilihan yang salah deh. Kok aku pilih jadi ini sih?
ternyata udah banyak yang jago gitu, kayaknya aku nggak bisa deh kayak mereka gitu. Dan akhirnya kayak kita membatasi diri kita sendiri untuk explore lebih jauh gitu. Jadi kita kayak males lagi gitu, down lagi, padahal orang-orang yang jago itu juga pernah di posisi seperti kita, nggak bisa sama sekali gitu kan. Dan akhirnya itu tantangan yang kedua buat aku. Jadi aku sangat ini ya, kayaknya lebih ke insecure, nggak percaya diri, dan em, jadi itu deh tantangannya gitu. Tapi selain itu juga tantangan yang ketiga itu aku hmm, apa ya, tantangan yang ketiga aku lupa, tapi aku tadi mau ngomongin itu tapi di ujung lidah gitu guys. Oh ya, tantangan yang ketiga mungkin ini karena background aku. Jadi background aku teknik arsitek. Aku takutnya nanti nggak keterima kerja gitu. Bisa nggak ya aku kerja gitu dengan ijazahku yang ini gitu. Dan ternyata faktanya HR itu nggak ngelihat background pendidikan, malah ngelihat pengalaman kita, melihat kemampuan kita, skill kita gitu. Jadi background pendidikan itu nggak masalah sama sekali. Jadi itu sih tantangan yang pertama, pertama, kedua, dan ketiga itu aja. Widih, wah berarti tantangannya juga ada rasa-rasa insecure dan nggak percaya dirinya juga ya Kak. Jadi Iya, walaupun udah milih nih, membanding-bandingkan dengan orang yang jago gitu. iya bener banget Kak Wi. Nah tapi Kak Mona gimana sih cara untuk menghadapi tantangan tersebut gitu? Apalagi tadi tantangannya ada 3. Terus dalam menjalaninya pas saat itu tuh gimana nih? Yang pertama itu waktu aku nggak percaya diri, aku bersyukur banget punya tim di Revoyu itu yang saling support gitu. Jadi support orang luar itu penting. Nah, bagaimana cara kita melawan itu? Kita harus banyak kenalan, kita harus punya banyak networking untuk saling sharing gitu ya, untuk bertukar pikiran. Tanya ke mereka solusinya tuh gimana, bisa nggak ya kira-kira aku. Nah, untuk meyakinkan diri kita sendiri itu kan kadang nggak cuma kita yang harus bilang itu, harus orang lain yang mengakui itu. Nah, dengan minta support dari orang luar atau orang terdekat kita, bahkan kalau misalnya orang terdekat kita sangat-sangat support kita, itu akan membantu mengembalikan kepercayaan diri kita lagi gitu. Nah, kadang aku bersyukur banget punya teman, punya orang-orang di sekitar aku yang sangat support sama aku. Mulai dari ngasih aku insight-insight, terus juga mensupport aku jangan malu, jangan percaya diri, jangan nggak percaya diri gitu. Kamu tuh bisa, Mona, kamu tuh pinter, kamu tuh apa-apa segala macam. Nah, itu yang bisa membantu kita balik lagi percaya diri. Terus yang kedua, membanding-bandingkan. Nah, sekali lagi, aku memang tipe yang kayak ngebandingin diri aku sama orang lain, orang-orang yang udah jago. Nah, dan akhirnya salah. Kita jangan bandingin diri kita sama orang lain, tapi bandingin diri kita sama diri kita yang 1 tahun yang lalu, diri kita 1 minggu yang lalu. Nah, di saat aku sadar itu, aku membandingkan diri aku di 1 tahun yang lalu. Oh, ternyata aku yang sekarang itu udah kemajuan banget gitu, udah keren banget versi aku yang lalu gitu. Jadi jangan membuat standar kita dengan orang lain. Bikinlah, bandingkanlah diri kita sama diri kita yang lalu gitu. Yang kedua, untuk tantangan kedua. Terus yang ketiga tadi takut background tadi. Nah, itu yang harus kalian teman-teman tahu. HR itu sama sekarang nggak ngelihat background pendidikan lagi. Jadi dia langsung lihat skill kita. Terus juga sama ngelihat kemampuan kita, keinginan kita, dan passion kita gitu. Kalau kita benar-benar excited sama suatu posisi itu dan kerja di perusahaan itu, HR akan sangat menghargai gitu. Jadi kita jangan pernah malu pekerjaan yang ingin kita lamar nggak sesuai dengan pendidikan. Nah, dan dari situ aku harus meningkatkan skill aku dong dengan melakukan belajar lagi, dapetin sertifikat, dan juga aku rombak CV dengan sesuai dengan pekerjaan yang aku lamar. Terus juga aku membangun portfolio aku. Jadi aku membangun portofolioku, portofolio tentang digital marketing aku bangun lagi, aku bikin ulang lah pokoknya. Awalnya aku punya portofolio arsitektur, tapi kan itu karena nggak aku pakai lagi, jadi aku bikin baru yang tentang digital marketing. Nah, itu aku bikin karya tentang digital marketing, bikin ngerjain study case kayak gitu. Terus aku kumpulin, aku kurasi, dan aku jadiin portofolio. Nah, itu yang membantu aku untuk akhirnya keserap kerja dan menjadi digital marketing spesialis.
belajar, terus juga nggak malu untuk bertanya, minta tolong orang untuk menjadi mentor kita, minta ajarin gitu ya istilahnya. Semua orang tuh pasti baik kok. Jadi kalau kita baik ke orang tersebut, dan kita minta tolong, orang akan nolongin gitu. Orang akan ngasih kita uh, ilmu lah. Berbagi itu, sharing is caring gitu. Jadi jangan underestimate kalau kita minta tolong sama orang. Orang tuh pasti akan bantu kita gitu. Widih. Wah, ternyata untuk menghadapi tantangannya ini banyak juga ya Kak yang harus dilakuin, dan yang penting kita juga jangan minder sendiri dulu ya Kak. Jadi kita juga harus coba dulu gitu. Iya, Nah, karena ada every improvement itu begin with I gitu. hmm, Jadi kita widih. kalau mau improve, kita harus mulai Hmm. dari diri kita sendiri. Widih, keren. Nah, ada komentar nih dari Kak Ayu, katanya, I love you, Mon. Salam dari Bubur Ayam Karawang. Wah, kayak temennya Kak Mona nih. Iya, Kak Ayu sarange. I miss you, Kak Ayu. Teman aku waktu di Wah, Karawang itu. widih. Halo Kak Ayu. Nah, terus juga mau tanya lagi nih Kak, suka dukanya Kak Mona nih selama melakukan shifting, itu kan tadi ada improvement, ada latihan, dan ada merenung. Itu tuh suka dukanya tuh yang Kak Mona rasain tuh gimana sih Kak? Yang pertama sih aku kayak suka dukanya tadi udah aku Hmm, kasih tahu kan, iya yang, bottlenecknya tadi. hmm, Sebenarnya di tahun 2020 itu bener-bener tahun tersuram bagi aku gitu. hmm, Karena orang di sekitar aku tuh ada problem, dan di keluarga aku ada hmm, problem dan segala macam. Nah, suka dukanya tuh di situ. Di saat aku lagi butuh support, di saat aku lagi butuh penyemangat, malah kondisi sudah nggak kondusif gitu. Jadi aku hmm, butuh tempat untuk uh, curhat, butuh tempat hmm, untuk mm, ngehibur aku, biar aku semangat lagi belajarnya, biar aku balik lagi seperti awal. Nah, di saat itu aku punya salah satu orang yang ngebantu itu gitu ya. Saat itu nggak bisa dipungkiri kalau kita tuh sebenarnya setiap orang tuh misalnya kita memang punya banyak temen ya kayak gitu ya. hmm, Tapi semua teman itu belum tentu ada di saat suka duka kita gitu. hmm, Apalagi di saat aku lagi jobless banget. Jobless juga aku masih kursus, dan kursus itu belum tentu selesai saat itu ya, karena aku ngerasa kesulitan juga dari segi pembayarannya, terus juga dari segi dan lain-lain lah, faktor X lainnya gitu. Nah, di situ ada satu orang yang ngebantu aku, ngebimbing aku juga, ngesupport aku all in gitu ya, dari aku kalau aku lagi sedih dia ngibur, kalau aku lagi down dia bantu lagi up lagi semangat aku, ya. Dia yang selalu ada gitu. Nah, terus aku berterima kasih juga lah sama orang itu. Jadi kita tuh jangan lupa gitu ya sama jasanya hmm, orang-orang gitu. Jadi di saat aku suka dan duka itu, sebenarnya suka duka aku menjadi digital marketing itu adalah hmm, nggak ada sebenarnya. Prosesnya itu hmm. mulus harusnya. Tapi yang membuat duka itu adalah orang sekitar gitu. Hmm. Untuk Widih, diproses sih nggak widih. ada sih. Review bagus, Wah, sistemnya bagus, kurikulumnya bagus, materinya bagus. Tapi dari diri aku sendiri dan orang sekitar sih yang bikin aku down banget saat itu ya. Di saat aku lagi butuh support. widih. Nah, ada beberapa komentar nih. Yang pertama itu dari Kak Zulfikar, katanya, mantap cerita perjalanan karirnya Kak. Terus salut banget sama tekadnya. Nah, terus ada lagi nih, shifting kerja itu beresiko kalau nekat tanpa persiapan. Nah, kita lanjut nih. Persiapan nih, untuk persiapan Kamona itu dari untuk shifting karir selain mengikuti eh, les ataupun di review itu tuh apalagi sih Kak? Dan itu tuh persiapan-persiapan dari dirinya mungkin ataupun dari keahliannya itu seperti apa tuh Pak? Jadi yang harus kita siapin untuk shifting karir itu adalah pertama, Hmm. kita harus temuin dulu apa yang kita suka. Setelah Hmm. kita udah temuin apa yang kita suka, kita gali info tersebut. Kita cari tahu gimana cara bisa ahli di bidang yang kita suka ini. Dengan cara ikut course, terus ikut webinar, ikut sertifikasi. Banyak banget lah cara untuk kita belajar zaman sekarang ya. Untuk belajar tuh nggak harus sekolah, nggak harus kuliah lagi gitu. Banyak banyak banget kan sumber-sumber untuk kita belajar. Ada Coursera, ada
kalau di Indonesia namanya ruang guru gitu-gitu, skill academy. Terus juga kemarin pas pandemi pemerintah ngebantu kita buat ngegali skill baru itu dengan adanya kartu prakerja gitu ya. Kartu prakerja. Nah, itu membantu banget buat anak-anak muda yang mau belajar lagi gitu. Kalau kita semua difasilitasi seperti itu kan jadi kita semangat dong buat mempersiapin diri kita sebelum bekerja gitu. Jadi kerja itu nggak sepele gitu ya, nggak masalah sudah lulus bikin CV lamar kerja, enggak, tapi kita harus gali lagi, kita harus pahami banget apa yang kita suka itu. Nah, sudah kita ikut course, supaya apa sih ikut course ini? Misalnya kita tuh emang di awal-awal itu kita harus keluar uang banyak, ngemodalin diri kita, ngemodalin dari leher ke atas, ngemodalin ilmu-ilmu buat bekal kita kerja nanti gitu ya. Ikut course itu jangan takut mahal, jangan takut bayarnya gimana-gimana ya. Kita harus invest di diri kita sendiri gitu, invest ke otak kita supaya, karena yang ngebawa diri kita maju itu ya diri kita sendiri gitu. Mau sukses itu ya diri kita sendiri yang ngebawa gitu. Jadi kita harus invest ke otak kita, belajar dan ikut course supaya kita nggak self proclaim juga kalau kita pak ahli di bidang itu, karena kita punya track recordnya juga, punya pengalaman juga gitu. Nah, yang harus kita siapin ya itu, sudah kita temu yang kita suka, kita ikut course-nya juga. Dan yang ketiga itu kita bangun personal branding kita gitu. Apa sih yang bisa dilihat oleh HR selain skill kita aja? Oh, ternyata selain bisa ini, Mona itu ini gitu. Seorang ini aktif dan segala macam. Misal kita bilang nih di CV kita itu communication skill-nya bagus. Ternyata pas di sosmed dia unsos gitu kan, kayak nggak ada postingan sama sekali. Terus juga di private. Nah, jangan remehin juga sosial media, the power of social media itu bagus banget. Jadi yang kalau misalnya kita setiap lamar apply kerja dan ditanya sosial medianya apa, Instagramnya apa, itu dimanfaatin lah sosial media ini untuk personal branding kita gitu. Jadi personal branding yang ketiga. Yang keempat CV dan portofolio. Nah, kalau kita udah bagus dari segi sosmed, terus track record kita juga bagus gitu ya, pengalaman kita juga ada gitu, pengalaman kerja. Nah, yang harus kita siapin adalah CV dan portofolionya. Nah, untuk membuat portfolio itu kan kita harus membuat karya dulu, membuat tuh study case-nya dulu gitu. Nah, kerjain. Dan itu harus invest waktunya sekitar 1 minggu sampai 2 minggu sih waktu itu aku. Benar-benar yang aku prepare banget portfolio khusus digital marketing, CV khusus digital marketing. Nah, enaknya lagi pas di Revoyu itu aku dapat mentor. Jadi sama mentor aku tuh direvisi, Mona Lisa ini bahasa Inggrisnya kurang, jadi ada proofreadernya juga, jadi aku in English semuanya tuh ya, karena aku menyesuaikan, mengakui bahwa bahasa Inggris zaman sekarang itu udah standarnya gitu. Jadi CV-ku, portfolioku pakai bahasa Inggris. Nah, itu nggak tahu ya, itu tips sih buat aku, kayaknya persiapan aja, karena kita siapa tahu bisa apply juga di company luar negeri seperti di Malaysia, di Singapura gitu. Nah, kan juga bisa kerja remote gitu ya, nggak buat kerja di Singapura nggak harus kita ke Singapura gitu, tapi kita bisa kerja remote gitu. Nah, dan setelah itu buat CV dan portfolio aku juga bikin cover letter sama bikin email apply job with email, jadi draft emailnya aku bikin juga, jadi buat prepare buat apply, buat reach out manager, user dan lain-lain. Nah, itu semua aku preparein. Jadi draftnya itu aku siapin. Jadi itu sih banyak sih perjalanan job seeking aku, bener-bener yang prepare banget. Jadi teman-teman aku yang krusial memang CV sama portfolio, karena pertama kali kita dipanggil interview itu setelah kita CV-nya di screening sama HR gitu. Nah, diusahakan CV-nya juga yang ATS friendly. Jadi kayak misalnya orang banyak bikin CV sekarang, jasa-jasa CV yang mempercantik banyak manik-manik, itu nggak harus kayak gitu. CV itu cukup pakai Word aja yang polos-polos. Tapi nanti pas di ATS, atau ATS itu kayak aplikasi buat nge-tracking, screening CV orang gitu. Jadi harus ATS friendly gitu CV-nya. Jangan yang macem-macem, pernak-pernik segala macam. Nah, penulisan CV juga diperhatiin. Nah, banyak banget sih tips-tips bikin CV yang ATS friendly, bisa kalian baca di internet.
Widih, Tuh. widih. Wah, dapat tips juga nih untuk malam ini nih. Terus tadi persiapannya juga ternyata Kamona tuh bener-bener nggak tiba-tiba gitu ya Kak. Jadi tiba-tiba Mm-mm. langsung brek gitu. Tapi emang harus ada persiapan dan ada prosesnya gitu ya Kak. Nah, tadi juga Itu seru proses banget yang sebelum ya, sebelum itu oh proses job sebelum. seeking-nya. Kalau Hmm, setelah interview dan lain-lain itu ada lagi hmm. tipsnya. Banyak banget sih yang Widih, harus dipersiapin. widih. Wah, mungkin kita boleh kulik lagi nih. Nah, tadi itu mungkin saat mencari tuh persiapannya udah harus mateng gitu ya, Kak. Nah, untuk saat ini nih, Kak Mona ini kan berada di kitabisa.com dan juga menjadi digital marketing spesialis. Nah, itu tuh boleh diceritain nggak, Kak? Itu tuh setelah tadi udah dapat dari CV-nya, persiapannya, dan kok bisa keterimanya itu seperti apa tuh, Kak? Nah, jadi waktu aku di Repoyu itu aku ada dapat kesempatan apprenticeship di salah satu startup. Hmm. Nah, itu sebagai social media specialist buat Hmm. nambah pengalaman kerja aku juga gitu. Dan itu sangat membantu banget buat CV aku. Hmm. Jadi waktu itu sebelum aku keterima di Kitabisa, aku apprenticeship dulu di situ dan aku harus selesaikan dulu nih tugas aku di situ. Setelah selesai Hmm. tugas aku di situ, akhirnya aku baru job seeking dong dengan adanya pengalaman kerja sebagai social media specialist. Aku apply-nya kan jadi performance marketing gitu ya, jadi digital marketing Hmm. specialist. Itu aku in general paham, kayak Facebook Ads itu Hmm. generalnya aku paham, basicnya aku tahu. Nah, untuk bisa keterima di Kitabisa, aku pengalaman sesuai berdasarkan pengalaman aku ya, itu kita dikasih study case. Jadi case study buat kita Hmm. kerjain soal-soal sebelum kita akhirnya technical interview. Jadi proses interviewnya itu Hmm. pertama interview HR. Setelah interview HR, interview user. Nah, di interview user nanti ada technical interview lagi. Nah, Hmm. dah itu baru kita ditentuin keterima atau enggaknya, baru dapat offering letter. Dari tiga step interview ini yang paling dipersiapin itu adalah technical interview. Jadi kita harus tahu tuh pekerjaan kita nanti itu seperti apa. Kita harus tahu gimana cara operasiin tools itu. Kita harus ngerti istilah-istilahnya, teori-teorinya, KPI-nya, matriksnya, kita harus paham semuanya. Cara menjalankannya, nah kita harus tahu semuanya. Nah, di situ aku beruntung banget ikut Repoyu karena di Repoyu itu ada Repoyu Next. Jadi kita diajak buat mock up interview, buat ngerjain case tadinya dilihat dan dituntun lah. Jadi nggak dilepasin begitu aja. Jadi aku merasa terbantu banget di situ, walaupun aku masih harus berjuang sendiri. Karena di saat interview nggak dibantuin kan, nggak bantu jawab juga. Hmm. Jadi kita harus belajar juga gitu saat menjawab pertanyaan-pertanyaan dari user, pertanyaan-pertanyaan dari manajer. Nah, kita harus tahu cara jawabnya. Jadi kita jangan nerima aja gitu. Kita harus bisa jawab juga. Jadi penting juga buat kita untuk belajar. Hmm. Wah, ternyata emang banyak banget gitu ya step by Mm-mm. stepnya gitu ya Kak. Jadi untuk saat sekarang nih Kak Mona di posisi ini tuh emang nggak tiba-tiba langsung gitu. Ada prosesnya, tahapannya, dan proses belajar dan persiapannya juga banyak banget gitu ya Kak tadi. Mm-mm. Wah, nah terus mungkin lanjut nih, kan Kak Mona ini di digital marketing. Boleh cerita nggak sih Kak, digital marketing itu seperti apa dan ruang lingkupnya itu seperti apa? Ya, jadi digital marketing itu beda dengan offline marketing. Kalau offline marketing itu kan Hmm. kayak iklan di TV, billboard, terus juga di newspaper, ada di brosur seperti yang bisa kita sering lihat dapat brosur dari Alfamart kayak kayak gitu ya. Nah, itu disebut dengan offline marketing. Tapi kalau digital marketing itu sama biasa disebut dengan online marketing. Digital Hmm. marketing ada banyak banget channelnya, ada yang channel-channel digital marketing itu ada 10 lebih lah kalau nggak salah. Itu kalau dibagi dari jenisnya itu ada dua, ada yang paid channel Hmm. sama organic channel. Tapi kalau yang organic channel itu ada email marketing, terus juga social media organik, ada SEO, search engine optimization, terus juga ada content marketing, terus apalagi yang organik ya. Lupa sih sisanya. Nah, tapi rata-rata sih itu contohnya. Kalau sosial media organik tuh kayak kita posting di Instagram gitu ya, posting foto atau kita taruh link di Linktree di bio kita saat orang klik Linktree itu kita nggak bayar kan. Kita di sini Hmm. sebagai perusahaan yang punya akun. Nah, itu kita nggak bayar. Tapi kalau kita running ads, kalau linknya kita klik, itu kita bayar gitu. Link yang di iklan. Jadi kalau perbedaannya tadi itu,
Kalau yang paid channel itu contohnya ada SEM atau Google Ads, terus ada uh, Facebook Ads, Instagram Ads, TikTok Ads. Nah, yang berkenaan dengan ads itu adalah yang paid channel gitu. Jadi digital marketing bisa dibedain dari itu ya, teman-teman. Nah, kalau misalnya keunggulannya dan lain-lain, kalian bisa banget join di Reboy Mini Course, nanti bisa belajar bareng aku di situ. Widih, Reboy Mini Course minggu widih. depan. Widih, widih, keren. Ini mungkin untuk teman-teman nih yang masih join dan penasaran nih tentang digital marketing, boleh banget ya Kak daftar dan Iya. ikutin kelasnya, Wi. Oh iya, sama satu lagi untuk teman-teman nih yang masih penasaran tentang shifting karir ataupun digital marketing, boleh banget bertanya sama kamu, nanya langsung. Pertanyaannya boleh ditulis di kolom komentar ataupun di question box. Nah, mungkin kita boleh lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih Kak. Nah, untuk Kamona nih, menurut Kamona, peluang digital marketing tuh seperti apa sih? Kan tadi Kamana udah melihat dari pandemi nih. Terus banyak yang dari sekarang itu digital. Selain itu untuk peluangnya tuh yang Kamana harapkan itu seperti apa sih Kak? Dan yang Kamana Oke. lihat? Jadi kalau teman-teman, ini aku saranin buat teman-teman buka di World Economic Forum, kalian baca Future of Job Future of Job 2025 pokoknya. Itu ada Future of Job itu report dari World Economic Forum, dan ada di situ di report dikasih tahu ada sekitar 80 jenis pekerjaan yang akan dihilangkan di dunia ini gitu. Dan digantikan dengan teknologi gitu ya. Nah, dan juga ada beberapa pekerjaan yang demand-nya tuh lagi banyak tapi supply-nya dikit. Jadi orangnya dikit yang bisa gitu. Kayak data analytics, data scientist, IT, programming gitu ya. Terus ada digital marketing juga. Nah, karena skill-skill atau demand-demand ini tercipta dengan adanya kemajuan revolusi industri 4.0 gitu. Jadi kita nggak bisa memang ada sih banyak pekerjaan yang masih harus kita kerjakan, manusia kerjakan gitu ya. Tapi ada beberapa hal yang harus kita pahami bahwa di dunia ini tuh udah maju gitu. Semua serba teknologi. Jadi kita harus cepat-cepat agile atau istilahnya di bahasa Indonesia itu beradaptasi dengan zaman gitu. Nah, itu sih kalau pertanyaan tadi demand-nya ya. Peluangnya. Peluangnya. Iya. Digital marketing di Indonesia ini kalian bayangin deh, coba kalian hitung jumlah populasi atau penduduk di Indonesia. Itu ada 287 juta jiwa. Dan imagine kalau kalian bikin bisnis atau kalian punya jasa servis dan lain-lain gitu, kalian mau orang-orang itu pakai produk kalian atau jasa kalian atau beli produk kalian gitu ya. Nah, caranya untuk mentargetkan 280 juta jiwa ini kan nggak bisa dengan kalian bukan bikin toko, terus di tiap kota kalian bikin tokonya. Itu kan makan budget banyak. Nah, kalian kalau mau jualan dengan digital marketing, nggak cuman orang Indonesia yang bisa beli, tapi seluruh dunia bisa beli. Nah, kalian bisa targetin seluruh dunia. Jadi dengan adanya digital marketing itu tuh sangat membantu para bisnis owner, para perusahaan, dan lain-lain untuk meningkatkan sales mereka dan GDP mereka atau revenue atau pendapatan mereka. Nah, untuk tahu itu kita harus bisa dong cara mengoperasikan tools-toolsnya untuk bisa keserap di bidang itu ya. Makanya dari kita tuh harus melek dulu dan kita harus pahami dulu masalah yang ada di dunia ini gitu ya. Baru kita jadi solusinya dengan caranya dengan belajar dan ikut sertifikasi dan lain-lain. Jadi nggak self proclaim bisa, tapi kita punya bukti gitu. Kalau ternyata kita tuh udah bisa ngelakuin itu gitu. Widih, wah ternyata emang kalau untuk peluangnya itu benar-benar Banyak terbuka banget. banget gitu ya Kak, banyak banget dan digantikan gitu ya Kak, tadinya tuh mungkin yang nggak ada pekerjaan ini jadi ada gitu dan yang tadinya nggak ada malah sekarang ada gitu ya Kak. Ya, karena dengan adanya revolusi industri juga dari pemerintah, namanya revolusi industri ya kalau dari Pak Jokowi ya. Nah, itu dengan bentuk komitmen itu, Pak Jokowi juga membuat beberapa pekerjaan baru gitu yang menciptakan lapangan pekerja baru gitu. Nah, jadi kita harus cepat-cepat nih ambil slot lah ibaratnya, ambil space untuk kita gitu.
biar kita bisa keserap Wah, dan beradaptasi keren. dengan zaman dan bersaing dengan yang lainnya gitu. Widih, widih. Berarti emang peluangnya juga sangat ada dan kita nih beradaptasinya gimana gitu ya, Kak? Mm-mm. Nah, mungkin kita bakalan lanjut lagi nih. Nah, kalau untuk menurut Kamona nih, pandangan digital marketing di Indonesia tuh seperti apa sih, Kak? Apakah itu kita udah menyaingi kayak negara lain, ataupun kita masih sama, atau demand-nya kita masih sedikit, atau seperti apa tuh, Kak? Kalau bicara teknologi digital marketing di Hmm. Indonesia udah bagus banget. Jadi udah improve, udah ada tinggal yang tinggal masuk artificial intelligence saja sih. Nanti Hmm. dengan adanya AI kita jadi lebih maju lagi digital marketingnya. Terus juga dari segi demand, ya banyak banget demandnya untuk digital marketing di Indonesia. Bayangin aja di Jakarta itu ada ratusan startup dan semua startup itu butuh revenue, butuh pendapatan untuk mereka tetap berjalan dan tetap uh, ada gitu di Indonesia gitu. Dengan caranya ya itu membutuhkan digital marketing supaya orang-orang aware dengan produk mereka dan memakai produk mereka gitu. Jadi digital marketing itu banyak banget demand-nya. Untuk skala Jakarta aja. Apalagi kalau kita mau skala Indonesia gitu ya, kayaknya banyak banget yang butuh digital marketing. Nggak cuman kalian bisa untuk kerja atau berkarir, tapi kalian juga nantinya kalau punya bisnis, kalian juga bisa mengembangkan bisnis kalian sendiri gitu. Dan kalian juga bisa improve bisnis kalian gitu. Nah, terus juga kalau bicara tentang persaingan ya, masih sedikit banget saingannya karena orang masih berlomba-lomba reskilling sekarang. Jadi kalian punya banyak waktu buat ngejar kesempatan untuk karir di digital marketing spesialis. Nantinya di tahun 2025 mungkin posisi digital marketing spesialis akan banyak banget saingannya karena orang-orang sekarang lagi gencar-gencarnya belajar dan reskilling dan shifting karir. Jadi tahun-tahun sekarang ini yang emang yang tepat buat kalian shifting karir gitu. Ini, wah berarti kalau untuk sekarang ini emang saingannya belum ada, tapi sekarang malah mulai banyak nih Iya, yang lagi banyak belajar gitu ya, Kak? iya. Wah, berarti emang kita harus selalu meningkatkan Ya jangan skill sampai dan kualitas ketinggalan diri ya. kereta. Mm-mm. Oh, benar 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 banget. Nah, terus mungkin selanjutnya nih, kalau untuk Kamona sendiri, tips dari Kamona itu untuk kita ini biar berani gitu kalau untuk melakukan shifting karir dan benar-benar menemukan ini nih bidang yang cocok itu tuh ada nggak sih kira-kira? Nah, buat teman-teman yang mau shifting karir, misalnya udah kerja di salah satu profesi dan itu udah berjalan 2 tahun, 3 tahun, atau bahkan udah ngerasa umurnya udah 30 lewat nih, kira-kira tepat nggak ya, bisa nggak ya untuk jadi digital marketing? Nggak ada yang kata terlambat untuk jadi digital marketing ya, karena posisinya aku sebagai digital marketing. Di digital marketing semua umur bisa mulai karir di situ, gitu. Karena bidangnya juga tidak ada yang standar umur gitu, tidak menstandarkan umur, juga tidak menstandarkan pengalaman sebelumnya. Asal dia tahu tools-toolsnya, bisa ngerjain itu, terus juga terbukti dengan adanya sertifikat atau terbukti dengan adanya portofolionya dan brandingnya gimana gitu ya. Jadi kalau untuk shifting karir, aku saranin ke kalian buat kontemplasi lagi, merenung dulu, merenung sama kayak aku waktu itu. Ini bisa nggak ya buat aku settle nantinya. Kalau memang pekerjaan kalian itu benar-benar stuck, benar-benar nggak bisa lagi ngasih kalian berkembang, ruang untuk berkembang, atau karir kalian yang sekarang itu udah benar-benar nggak ada jenjang karirnya, dan udah tergerus zaman, bahkan udah tergantikan dengan teknologi mungkin, maka kalian harus segera menemukan skill baru dong. Karena untuk bisa bertahan di dunia ini kita harus adaptasi kan. Untuk survive gitu ya. Jadi kalau misalnya memang pekerjaan kalian itu udah nggak bisa lagi diterusin dan udah atau kalian butuh pendapatan yang lebih gitu, bisa skill kalian tadi itu dijadiin hobi, jadiin hobi. Tetapi kalian harus cari lagi nih satu skill buat ngasih kalian pendapatan tetap. Jadi kalian juga settle, kalian juga bisa ngerjain hobi. Hobi kalian ini bisa jadi side hustle atau pendapatan sampingan kalian. Jadi kalian itu sebelum shifting karir tentuin dulu dua itu.
Nah, kalau kalian udah pernah baca buku Ikigai gitu ya, di Ikigai itu ada 4 faktor hal yang kita sukai. Pokoknya Ikigai itu budaya orang Jepang, kenapa dia bangun pagi gitu ya. Jadi ada vocation, mission, vision, nah sama hal yang dibutuhin oleh dunia. Nah, kalau ketika kita tahu nih sekarang ini orang-orang lagi butuh ini, kita bisa ambil kesempatan itu buat skill baru kita supaya itu bisa membantu kita nanti survive gitu. Karena digital marketing tuh ilmunya dinamis banget, jadi bisa berubah-ubah mengikuti perkembangan zaman. Nah, jadi kalau aku senangnya itu sih digital marketing, jadi aku tetap bisa stay update gitu ya, stay up to date dengan zaman. Profesi aku tidak tergerus zaman nantinya mungkin. Dan aku yakin sih digital marketing belum ada robot yang bisa ngelakuin itu gitu. Kalaupun ada, paling itu namanya bot gitu ya, buat setting-setting dan lain-lain. Tapi tetap masih manusia yang bikin strategi dan lain-lain gitu. Jadi, wah ternyata untuk apa tadi hal-hal apa aja sih yang harus kita siapin juga itu juga ada dan juga itu tips-tipsnya tuh tadi dari Kamona juga udah diberikan gimana sih kayak kalau kita mau shifting karir. Nah kalau dari kata Kak Zulfikar istiqoroh sebelum ganti karir, wah boleh banget ya Kak. Iya, apalagi kalau banyak banget sih yang nanya sama aku, Kak, Hmm. Mona, aku ngelihat orang ya kayak udah usia 30-an Hmm. terus udah manager level gitu, level manager. Bisa nggak ya shifting karir? Pokoknya resiko shifting karir itu kita harus bisa terima dong. Kalaupun kita udah kerja sebagai manajer, kalau kamu memutuskan untuk shifting karir, kamu harus mulai lagi dari entry level. Karena ilmu itu, pengalaman itu memang penting. Kita jangan malu untuk belajar dari awal lagi gitu. Dan menghargai setiap orang yang udah jago. Karena kalau kita percaya sama diri kita, kita akan bisa seperti orang itu gitu. Orang itu bisa, kenapa kita nggak bisa? Nah, itu kita tanamkan aja dalam diri kita itu, mindset itu gitu. Jadi shifting karir itu resikonya itu. Kalau misalnya udah berkarir, udah level supervisor, lead, dan lain-lain, kalau mau shifting karir ya terpaksa mulai lagi dari entry level gitu. Wah, ternyata untuk shifting karir juga emang kita harus menerima apa yang udah kita pilih gitu ya, Kak. Jadi Iya, resikonya harus kita tanggung juga gitu ya, Kak. iya. Nah, Memang ya nggak semua orang mau sih yang kayak gitu. Cuman kita pikir lagi, manfaatnya ini untuk 5 tahun yang akan datang gimana. Apalagi kalau kamu kerjanya atau berkarirnya di startup, aku yakin sih untuk naik jabatannya tuh cepat. Apalagi kalau startupnya growth gitu, growthnya cepat juga dengan adanya kamu membantu pendapatan mereka meningkat 10 kali lipat gitu kan. Ya pasti kamu bisa naik naik jabatan juga dong nantinya gitu, karena perusahaan kamu udah maju, udah settle atau udah established gitu. ini keren-keren. Nah, ada pertanyaan nih Kak dari Kak Zulfikar katanya itu gimana cara Kamona untuk mengatasi hambatan-hambatan yang ditemui ketika proses belajar digital marketing. Nah, gimana? Aku bisa dibilang orangnya males. Memang males itu Gimana tuh Kak? enggak, malesnya itu bukan males yang terus-terusan rebahan terus. Aku dulu kalau ditanya kerjanya apa? PNS, pemuda, pemuda apa ya? PNS singkatannya, pemuda nganggur dan stres. Iya, jadi aku Gimana bilang, tuh Kak? iya, aku kerjanya sebagai PNS, pemuda nganggur dan stres. Nah, Hmm. jadi aku tuh bener-bener kalau nganggur itu aku stres banget. Jadi aku inget lagi alasan aku ikut ini dan memulai ini tuh apa. Kita harus selalu inget alasan kita. Nah, kalau misalnya aku sih selalu ingat kata-kata ini sih yang terbesit dalam hati aku sampai sekarang. Kalau lagi males ya, uh, ketika orang meragukanmu, ketika kamu lagi males, ingatlah orang yang meragukanmu, gitu. Jadi kalau misalnya aku nggak sukses nih misalnya, aku harus ingat nih alasan aku sampai mau sukses tuh apa gitu. Siapa penyebab aku pengen berubah gitu. Yang memotivasiku, orang-orang sekitar aku. Kalau misalnya aku stop, bakal ngecewain mereka atau enggak gitu. Nah, pokoknya aku selalu ingat kalimat itu sih. Ketika kita ingin menyerah, ingatlah orang yang meragukan kita gitu.
Wah, berarti itu jadi memupuk semangat lagi gitu ya Kak. Jadi kita Iya. semangat lagi, nambah lagi semangatnya dari tadinya mungkin mulai capek kayak aduh nggak ngerti tapi harus diingat lagi gitu ya Kak. Wah, keren keren keren. Nah, Ya, mungkin jadi untuk ya itulah selanjutnya, iya Kak? hambatannya tadi, hambatan saat belajar. Hmm. Karena godaan saat belajar itu pasti malas, nggak ada yang lain. Hmm. Iya betul betul Kak. Nah itu tuh oh ya ada komentar-komentar nih katanya tuh pagi nunggu sore. Wah berarti ini benar-benar ini oh ya ada lagi katanya iya sih Kak Mona mah kalau mau minum aja suka minta ambilin di dapur. Wah kayaknya ini temennya Kak Mona nih. Ya dulu aku tinggal di rumah makan karena nenek aku punya Hmm. restoran. Jadi dulu Hmm. aku waktu SMA itu suka banget eh, minta ambilin. Soalnya di tempat aku kamar aku tuh jauh dari Hmm. aku nggak punya dapur gitu di saat aku tinggal itu. Jadi aku kalau mau Hmm. minum ke dapur rumah makan jauh dari Oh, tempatku. Ya, wah, 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 berarti teman lamanya Kak Mona lagi nih. Wah, teman halo SMA aku. Hai Kak. Harry. Widih. Wah, mungkin kita bisa lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih, Kak. Nah, kalau untuk Kak Mona sendiri nih, kira-kira goals untuk kedepannya apa lagi sih, Kak, tadi? Nah, aku udah nulis tuh dari awal tahun Widih. kemarin. Dari tahun kemarin aku nulis, I hope one day I can be a lecturer for digital marketing gitu. Jadi aku pengen banget bisa jadi uh, pembicara, speaker, terus aku pengen bisa ngajar untuk digital marketing. Karena aku percaya amal jariah tuh akan membantu aku nanti di akhirat gitu kan. Kayak aku pengen sharing sama teman-teman yang lainnya. Kayak aku pasti banyak banget orang yang di luar sana yang sama senasib kayak aku dulu gitu. Oke, sebelumnya terima kasih banyak loh, Kak. Nah, mungkin ini pertanyaan terakhir aku nih untuk menutupi kita. Seru banget tadi bincang kita. Mm-mm. Nah, untuk Kak Mona sendiri, ada nggak sih pesan untuk kita nih yang ingin melakukan shifting karir dan juga jika kita ingin terjun ke dunia digital marketing gitu, Kak? Oke, pesan dari aku pertama buat yang mau shifting karir tadi udah aku Hmm. jelasin juga di awal. Kita harus tahu bottleneck dari karir kita yang sekarang tuh apa. Kenapa penyebabnya itu stuck gitu ya. Jadi kita harus pikir-pikir lagi, berkontemplasi, merenung dan lain-lain. Temukan dulu apa yang kita suka. Nanti kalau misalnya memang karir kita itu udah nggak bisa berkembang lagi atau udah tergerus zaman atau udah tergantikan oleh teknologi, maka kita harus cepat adaptasi dan ambil keputusan gitu. Keputusan apa yang bisa kita ambil yaitu menjadi atau menggali skill baru untuk shifting karir gitu. Terus untuk shifting karir itu nggak kendalanya adalah balik lagi di experience. Jadi working experience kita mungkin nggak sama dengan karir yang ingin kita tuju gitu. Nggak ada pengalaman karir itu sebelumnya gitu. Kalau buat mau shifting karir kita harus gali dulu pengalaman itu dengan cara ya kita cepat cepat beradaptasi, banyak belajar, minta tolong orang untuk jadi mentor kita, apa aja step-stepnya. Nah, pokoknya kita jangan malu bertanya. Kita harus bertanya kalau kita mau shifting karir. Shifting karir itu nggak bisa ngejalanin sendirian. Kita harus belajar dari from the expert. Kita juga ikut course supaya tidak self-proclaim, ada buktinya dengan adanya sertifikat, terus juga ada CV, portfolio, dan itu semua harus disiapin dari sekarang kalau mau shifting karir. Jadi kita harus banyak bertanya kalau mau shifting karir. Nggak bisa ngejalanin sendiri aja. Dan yang terakhir itu buat mau jadi digital marketing sama kayak aku, mengikuti jejak aku gitu ya, ikutlah kalau mau jadi digital marketing itu harus target oriented. Jadi orang-orang yang suka challenge, orang-orang yang suka tantangan gitu, cocok buat menjadi digital marketing. Nah, kalau misalnya kalian mau banget jadi digital marketing spesialis kayak aku, mungkin kalian bisa join RevoU full program. Ada banyak banget sekolah-sekolah di luar sana buat kalian belajar sebagai digital marketing. Nggak harus kalian bisa kalian berbayar di RevoU, bisa juga yang gratis. Banyak banget platform buat kalian belajar dan gali ilmu baru dan skill baru. Ada Coursera, ada Skill Academy, ada kartu prakerja, dan banyak banget fasilitasnya untuk belajar lagi gitu. Jadi gunakanlah fasilitas itu sebaik mungkin. Karena kita harus cepat-cepat beradaptasi sebelum
keretanya berjalan nih. Pokoknya jangan sampai ketinggalan kereta. Dan harus selalu percaya diri dan jangan bandingin diri kita sama orang lain. Tapi bandinginlah diri kita sama diri kita yang tahun lalu atau minggu kemarin atau sebulan yang lalu gitu. Widih, keren, keren, keren. Wah, berarti ini jadi semangat baru lagi gitu. Tadi aku dengar dari Kamona tuh emang kita harus belajar dan kita harus semangat. Nah, mungkin ini closing statement dari Kamona tuh satu kata mengenai digital marketing tuh apa sih, Kak? Itu. Digital marketing itu adalah menurut aku ya jawaban, solusi. Widih, Karena setiap widih. perusahaan itu butuh pendapatan, butuh pemasukan. Setiap orang yang lagi bisnis, setiap apapun itu, bukan cuma jual produk ya, tapi service, terus juga bahkan influencer, itu butuh digital marketing. Karena kalau kita lihat ini manusia itu produknya apa? Pertama skill, soft skillnya, misalnya communication skillnya. Nah kita bisa tawarin itu skill-skill kita. Misal aku mungkin saat ini part time aku adalah sebagai teaching assistant. Nah untuk menawarkan produk aku yang bisa jadi speaker dan lain-lain itu aku juga butuh skill digital marketing dong, untuk mengiklankan diriku sendiri dan untuk mempelajari, mengajarkan itu kepada orang lain gitu. Wah, keren Jadi banget. Berarti solusi kalau menurut aku digital marketing itu. solusi. Wah, digital marketing adalah solusi. Wah, ini menjadi closing statement dari Kamona nih. Terus juga dari ada komentar lagi nih dari Kak Farah, katanya ilmu yang bermanfaat. Terima kasih Kamona gitu. Wah, keren banget. Sebelumnya seru banget. Tadi kita udah ngobrol-ngobrol bareng Kamona. Mungkin karena waktunya kayak kita juga udah habis nih, Kak. Cepet Iya, banget waktunya berlalu ya, Kak. Wah, nggak kerasa udah seru hampir banget. 1 jam. Udah 1 jam bahkan. Iya, udah. Seru banget. Oh iya, Sebelumnya, tadi ada yang tanya, bisa di-replay nggak gimana? nonton live-nya? Wah, boleh, bisa banget Kak, tenang aja. Nanti untuk live-nya ini bakalan kita upload di YouTube untuk fullnya, tapi untuk potongannya bakalan kita simpan di Instagram TV kita. Nanti cek-cek aja ya. Dan nanti kalau udah di YouTube bakalan kita posting lagi, kita kasih tahu nih untuk punyanya Kamona, episode-nya Kamona udah ada nih di YouTube kita, jadi bisa ditonton kayak gitu. Iya, Jadi tungguin aja ya. Wih, iya. Tadi ada keren-keren. Zulfikar yang nanya. Widih, antusias banget ya untuk belajar mengenai digital marketing dan switch karir gitu ya, Kak. Iya. Nah, mungkin Jangan karena takut udah pokoknya malam, buat yang shifting karir. iya, Jangan takut iya buat yang mau betul. shifting karir. Betul, betul, betul. Nah, mungkin karena waktunya juga udah lewat nih, mungkin Kamana juga ada kesibukan lain. Oh ya, malam minggu nih. Wah, malam minggu kita bermanfaat banget nih. Iya, malam minggu kita sangat produktif dan bermanfaat. Aku senang sekali bisa diundang sama didi.com. Terima kasih ya untuk kesempatannya malam ini dan bisa sharing ke teman-teman semuanya. Wih, kita yang sangat berterima kasih nih Kak Mona udah mau berbagi ilmu, terus pengalamannya, ceritanya itu benar-benar terima kasih banyak kepada Kak Mona. Dan untuk Sama-sama, teman-teman Isti. nih, wih, untuk teman-teman juga terima kasih banyak udah join dan tadi tuh sempat terputus tapi sekarang join lagi. Wah, antusias banget. Terima kasih banyak. Nah, mungkin dari aku jika ada kata-kata yang kurang berkenan atau salah, aku mohon maaf. Sekali lagi terima kasih, sukses selalu untuk Kak Mona dan stay safe and stay healthy, Kak. Selamat Dadah, Isti. See istirahat. you again.